Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kalau kemarin kita sudah bahas soal pentahrifan kita para ulama. Nah, insya Allah kali ini juga ada fakta yang cukup menarik ya, yang akan kita tampilkan. Ya, ini tentang adanya juga perubahan, penghapusan atau penyuntingan pada sebagian kitab ulama terdahulu dalam beberapa edisi cetakan yang diterbitkan oleh kalangan saudara-saudara kita itu. Ya akibatnya kan nggak main-main ya bro ya. Sebagian perkataan para imam yang tidak sejalan dengan pemahaman mereka itu tidak lagi tampil sebagaimana adanya dalam naskah asli. Karena itu yang akan kita jadikan sandaran bukan sekedar klaim, melainkan perbandingan dokumen, manuskrip, dan cetakan yang dapat diperiksa secara ilmiah. Nah teman-teman, ada sebuah video yang membahas persoalan ini secara rinci ya, dengan menampilkan bukti-bukti berupa perbandingan teks antara cetakan lama dan cetakan yang telah diedit. Nah, video dari saudara kita, Akhuna, yakni Santri Gunung. Akhuna Ustazuna Santri Gunung ya. Mari kita simak bersama dengan pikiran yang jernih, mengedepankan data di atas fanatisme, dan menilai setiap klaim berdasarkan bukti yang ditampilkan. Oke, berikut videonya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Edisi kali ini saya akan tunjukkan kepada sahabat bagaimana kelompok sebelah itu berusaha untuk memposisikan Imam Abu Hanifah berada di barisan mereka. Mereka berusaha untuk memposisikan bahwa akidah Imam Abu Hanifah sama seperti mereka. Dengan cara bagaimana? Seperti biasa, mengotak-atik narasi kitab ulama. Kali ini kitab yang diotak-atik adalah kitab yang ditulis langsung oleh Al-Imam Abu Hanifah yang berjudul Al-Wasiyah. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita buka kitab Al-Wasiyah yang masih asli dulu ini ya. Ini terbitan yang sangat kuno sekali, sahabat. Masih tulisan tangan. Kita perhatikan mulai dari teks Wathalithu nuqirru bi annallaha subhanahu wa ta'ala 'alal arsyistawa min ghairi ayyakuna lahu hajatun wastiqrarun alaihi. Kalau kita artikan ya, yang ketiga, kami mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala istawa di atas arsy, istiwa di atas arsy begitu ya, tanpa membutuhkan arsy dan tanpa menetap di arsy. Jelas ya, ini sama persis dengan akidah yang dipegang oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah yang mana akidah ini sudah berkembang di muka bumi ini. Yakni apa? Allah tidak menetap di arsy, Allah tidak membutuhkan tempat dan Allah tidak bertempat. Lalu redaksi ini juga diperkuat oleh pensyarah kitab Al-Wasiyah dari madhab Hanafi sendiri. Beliau adalah Syekh Akmaluddin Muhammad bin Muhammad Al-Babarti Al-Hanafi. Yang kemudian kitab beliau ini, syarah ini, ditahqiq oleh dua ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, yakni beliau Syekh Dr. Muhammad Subhi Al-Aidi dan juga Syekh Dr. Muhammad Hamzah Al-Bakri. Dan diterbitkan oleh terbitan Darul Fatah, seperti itu ya. Sahabat bisa perhatikan di halaman 87, redaksinya masih sama ya. Watsalitsu nuqirru bi annallaha subhanahu wa ta'ala 'alal arsyistawa min ghairi an takuna lahu hajatun wastiqrarun alaihi. Terutama sahabat perhatikan pada lafaz wastiqrarun alaihi. Di situ dikasih tanda catatan kaki sahabat. Nanti kita bahas itu ya. Tapi sebelum kita bahas catatan kakinya, kita lihat dulu terlebih dulu ya dari terbitan sebelah. Ini terbitan Darul Ibnu Hazm dan ditahqiq oleh ulama sebelah juga. Sahabat perhatikan di halaman 38 sampai 39. Di sini redaksinya sudah mengalami sedikit perubahan, sahabat. Tapi efeknya sangat besar, sahabat. Efeknya besar. Perubahannya sedikit tapi efeknya besar. Yakni watsalitsu nuqirru bi annallaha subhanahu wa ta'ala istawa 'alal arsy min ghairi an takuna lahu hajatun wastaqarra alaihi. Nah, ada yang agak berbeda yaitu lafaz istawa 'alal arsy. Kalau terbitan yang sebelumnya itu alal arsy istawa. Teksnya sama ya, cuma beda tempat sahabat. Tapi ya enggak masalah. Toh itu tidak berpengaruh besar terhadap makna dan akidah. Yang perubahannya sangat berpengaruh terhadap makna dan akidah itu ada di lafaz wastaqarra alaihi. Nah, ini. Wastaqarra alaihi. Kalau yang terbitan Darul Fatah tadi itu ditulis wastiqrarun alaihi. Apa bedanya? Nah, perhatikan terjemahannya kalau menggunakan wastaqarra alaihi. Terjemahannya menjadi kami mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy tanpa membutuhkan arsy dan wastaqarra alaihi dan menetap di atas arsy. Nah ini sahabat. Nanti sahabat akan menyangka dengan lafaz wastaqarra alaihi ini bahwa akidah Imam Abu Hanifah sama seperti kelompok sebelah.
Yakni apa? Yakni Allah menetap di arash, Allah bertempat. Dan sahabat perhatikan, lafadz wastaqarra alaihi, di situ tidak dikasih catatan kaki sama sekali. Beda dengan terbitan Darul Fatih tadi ya. Di sana menggunakan wastiqrarun alaihi dan dikasih catatan kaki. Kemudian sahabat perhatikan catatan kaki terbitan ini. Di sini hanya dicantumkan dalam lafadz nuqirru dan juga dalam lafadz istawa alal arsy. Dan uniknya, catatan kaki itu bukannya menjelaskan atas dasar apa redaksi-redaksi yang ada itu, tapi malah justru membahas hal-hal yang menggiring kepada kesan bahwa akidah Imam Abu Hanifah sama seperti kelompok sebelah, yakni meyakini Allah menetap di arash dan meyakini Allah ada di suatu tempat. Sahabat lihat di catatan kaki nukiru dan juga di catatan kaki istawa alal arsh. Keterangan yang muncul di catatan kaki ini hanya penajaman-penajaman terhadap narasi bahwa Allah menetap di arash. Lalu dikutiplah kaul-kaul ulama yang kira-kira bisa menuju ke pemahaman itu. Dan seperti biasa sahabat, di sini kaul Syekh Ibnu Taimiyah yang jadi ujung tombaknya. Sekarang sahabat bisa melihat sendiri ya, betapa masifnya usaha-usaha kelompok sebelah dalam mengelabuhi umat ini. Untungnya kita masih punya banyak ulama yang jujur dalam menyampaikan ilmu. Di antaranya pentahqiq Syarah Al-Wasiyah terbitan Darul Fatih tadi. Ada 2 pentahqiq di sini sahabat. Nah, ini juga sama ya dengan akidahnya Imam Asy'ari ya. Ini yang ini nih kemarin. Ya. Bab yang ke-7 menjelaskan istiwa di atas arash. Jika seorang berkata, apa pendapat kalian mengenai istiwa? Maka dijawab saja padanya, ya, kami berpendapat atau berkata sesungguhnya Allah Azza wa Jal beristiwa di atas arasnya, istiwa yang pantas padanya tanpa menetap atau bertempat ya. Tapi lagi-lagi yang versi asli akidah Imam Asy'ari juga dirubah kemarin kan. Mereka menghapus teks yaliku min gairi tulil istiqrar tuh. Tuh, coba lihat di sini tuh. Udah nggak ada tuh. Tuh coba lihat di kitab ini. Udah nggak ada itu kalimat yaliku bihi min gairi tulil istiqrar. Istiwa yang pantas padanya tanpa menetap atau bertempat ya. Ini sengaja dibuang tuh. Nah, coba perhatikan nih baik-baik teman-teman perbedaannya. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Sekali lagi ya, orang sudah pada tahu tuh mana tai kucing, mana coklat. Tinggal kamu saja sih ya. Mau pilih coklat apa tai kucing? Kalau SIM palsu itu oke lah ya, KTP palsu oke lah ya, data palsu oke lah ya. Ini akidah yang palsu. Bayangin tuh.